Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang konsep pembuatan laporan pada pekerjaan konstruksi kelas 12 PKP. Sebelumnya, semoga kalian semua mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. Pembuatan laporan pada pekerjaan konstruksi. Perkenalkan, nama saya Mustafid SPD. Hari ini saya akan mempresentasikan atau memberikan penjelasan tentang konsep pembuatan laporan pada pekerjaan konstruksi kelas 12 PKP pada pembelajaran pengelolaan bisnis konstruksi dan properti. Latar belakang. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan, dan persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. Persyaratan tata bangunan meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan. Persyaratan tata bangunan ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan atau disingkat RTBL oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung. Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik, penyedia, jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung. Ini menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknik dan pelaksanaan beserta pengawasannya. Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib, administratif, dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Pembangunan bangunan gedung mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
28 tahun 2002 tentang bangunan gedung pasal 62. Pembangunan gedung negara maupun swasta adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung yang diselenggarakan melalui tahapan kegiatan persiapan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan teknis, dan kegiatan pasca konstruksi. Persiapan bangunan gedung meliputi 1. Penyusunan rencana kebutuhan, 2. Penyusunan rencana pendanaan, dan 3. Penyusunan rencana penyediaan dana. Setiap bangunan gedung negara maupun swasta, kalau ini yang khusus untuk bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga SKBD, harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis. Pengelolaan teknis oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat. Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara di bidang teknis administratif. Ini diatur dalam Perpres nomor 73 tahun 2011 tentang pembangunan gedung atau bangunan gedung negara. B. Deskripsi singkat. Pembelajaran ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pelaporan kegiatan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara maupun swasta yang meliputi monitoring dan evaluasi laporan dan laporan penyelenggaraan pembangunan bangunan melalui ceramah interaktif dan diskusi. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dijelaskan dalam bentuk hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagai berikut. Hasil belajar. Setelah selesai mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan teknis pembangunan gedung baik negara maupun swasta. Yang kedua, indikator hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan dan melaksanakan. Yang pertama adalah monitoring dan evaluasi, laporan, dan indikator keberhasilan. Yang diharapkan oleh peserta didik adalah dengan mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menyusun laporan pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung baik swasta maupun negara. Indikator keberhasilan yang kedua adalah pada bab ini akan dibahas mengenai prinsip pelaporan, dasar pelaporan, metode pelaporan, fungsi pelaporan, jenis laporan, dan kerangka laporan. Pengertian laporan. Menurut Wikipedia, laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada antara mereka. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi.
Soger Rajudi Atmo Sudirjo. Sedangkan menurut C.C. Dejer, laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki. Pengertian laporan menurut F.X. Sujadi mendefinisikan sebagai berikut. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tulisan dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang atau authority dan tanggung jawab responsibility yang ada antara mereka. Laporan adalah salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. Seputar pengertian laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, atau berita, baik secara lisan maupun tertulis. Di dalam laporan terdapat kegiatan pencatatan, pengumpulan, pemeriksaan, pengetikan, dan pengulangan. Dari ketiga pengertian laporan di atas, maka saatnya kita dapat menyimpulkan secara umum laporan dapat diartikan sebagai bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka, dan salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Prinsip-prinsip penulisan laporan. Laporan pada dasarnya adalah alat komunikasi juga. Supaya dapat digunakan sebagai alat komunikasi yang efektif, sebuah laporan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah lengkap, artinya data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Yang kedua adalah jelas, maksudnya sebuah laporan disebut jelas bila uraian dalam laporan tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. Yang ketiga adalah benar atau akurat. Data dan fakta yang salah dapat menuntun pembaca membuat suatu keputusan yang salah. Jadi, kebenaran dan keakuratan isi laporan sangat diperlukan. Yang keempat, sistematis. Laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa dengan sistem pengkodean yang teratur, sehingga mudah dibaca dan diikuti oleh pembaca. Laporan yang sistematis juga menunjang unsur kejelasan yang sudah diciptakan oleh unsur-unsur bahasa. 5. Objektif. Penulisan laporan tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporan. Laporan harus bersikap netral dan memakai ukuran umum dalam menilai sesuatu. 6. Tepat waktu. Ketepatan waktu mutlak diperlukan karena keterlambatan laporan bisa mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan. Maksud laporan. Yang pertama adalah tujuan kita membuat laporan, maksudnya adalah laporan sebagai
informatif, yaitu laporan yang dimaksudkan untuk memberi informasi dan bukan dimaksudkan untuk memberi analisis atau rekomendasi. Titik pentingnya adalah pemberian informasi yang akurat dan rinci. Yang kedua, laporan rekomendasi, yaitu laporan yang di samping memberikan informasi juga menyertakan pendapat si pelapor dengan maksud memberikan rekomendasi usul yang tidak mengikat. Meski demikian, akurasi dan rincian informasi tetap diperlukan supaya rekomendasi yang diberikan juga meyakinkan. Ketiga, laporan analitis, yaitu laporan yang memuat sambungan atau laporan yang membuat sumbangan pikiran si pelapor. Bisa berupa pendapat atau saran, serta melalui analitis yang matang dan mendalam. Kebanyakan laporan akademis berada pada kategori ini. Yang keempat adalah laporan pertanggungjawaban, yaitu di mana si pelapor memberi gambaran tentang pekerjaan yang sedang dilaksanakan, progress report, atau sudah dilaksanakan bersifat evaluatif. 5. Laporan kelayakan atau feasibility report, yaitu pelapor menganalisis suatu situasi atau masalah secara mendalam untuk menuju penilaian yang bersifat pilihan, layak atau tidak, berbagai alternatif dianalisis, kemudian ditentukan mana yang lebih baik. Metode pelaporan. Metode pelaporan dilakukan berkala dan berjenjang. Maksudnya sebagai berikut. 1. Pelaporan dilaksanakan secara berkala, yaitu dilakukan setiap bulan, 3 bulan atau triwulan, dan 6 bulan semesteran atau tahunan. 2. Pelaporan dilakukan secara berjenjang, maksudnya penyampaian pelaporan dari unit kerja paling bawah sampai pucuk pimpinan organisasi, dari penanggung-jawaban kegiatan kepada penanggung-jawaban program, dan dari penanggung-jawaban program kepada pimpinan atau kementerian atau lembaga atau owner, atau dari suatu tingkat pemerintahan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi hingga ke pusat. Ini adalah kalau laporan gedung pemerintahan. Fungsi dan sifat laporan. Penyampaian laporan biasanya dilakukan oleh seorang bawahan kepada atasan. Dalam hal ini adalah atasan yang memberikan tugas atau perintah atau yang mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan atas dirinya atau atas kegiatan yang dilaporkan. Laporan juga bisa bersifat koordinatif atau komunikasi horizontal bila ditulis oleh petugas dengan posisi sejajar dengan pembaca. Atas dasar itu, laporan mengandung 4 fungsi. 4 fungsi laporan. Fungsi informatif. Laporan bisa digunakan sebagai sumber informasi bagi pembacanya. Yang kedua, fungsi pertanggungjawaban. Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap pembaca laporan atau atasannya, atau tugas yang harus dan telah dilaksanakan.
3. Fungsi pengawasan. Dengan membaca laporan, seorang atasan bisa mengawasi bawahan serta tugas yang dilakukan bawahan tanpa harus melihat langsung. 4. Fungsi pengambilan keputusan. Laporan dari bawahan dapat digunakan oleh atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Juga berlaku untuk laporan koordinatif. Seorang kepala bagian atau manajer dapat menggunakan laporan manajer lain untuk membuat keputusan di bagiannya sendiri. Sifat laporan adalah laporan biasa adalah laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia. Sehingga jika laporan terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. Sifat laporan yang kedua adalah laporan penting. Laporan yang isinya bersifat penting atau rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Laporan berdasarkan waktu. Laporan berkala adalah laporan yang dibuat secara periodik oleh atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Bisa berupa laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Contoh, laporan kehadiran karyawan setiap bulan atau setiap hari atau setiap minggu, atau laporan datangnya material, berarti bisa setiap hari atau bisa setiap minggu atau bisa setiap bulan atau pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, laporan insidental adalah laporan yang dibuat adalah apabila diperlukan. Jadi laporan insidental adalah laporan yang dibuat apabila diperlukan. Laporan teknis adalah laporan tentang hal teknis penyelenggaraan kegiatan suatu badan atau instansi. Laporan teknis mengandung data objektif tentang sesuatu. Data objektif dalam laporan teknis itu juga mengandung sifat ilmiah, tetapi segi kepraktisannya lebih menonjol. Sehingga yang dimaksud dengan laporan teknis adalah suatu pemberitahuan tentang tanggung jawab yang dipercayakan dari si pelapor atau perseorangan, tim, badan, atau instansi kepada si penerima laporan tentang teknis penyelenggaraan suatu kegiatan. Ini menurut Zainal Arifin 1993. Dan menurut Muljam Sumardi 1982, dalam laporan teknis, manusia menggunakan bahasa tulis untuk mengkomunikasikan gagasan, paham, serta hasil pemikiran dan penelitian. Kerangka laporan. Yang pertama adalah pendahuluan, terdiri dari maksud dan tujuan penulisan laporan. B. Masalah pokok yang dilaporkan. C. Sistematika laporan. Yang kedua, batang tubuh, terdiri dari data dan fakta pelaksanaan kegiatan. B. Kesesuaian pelaksanaan dan perencanaan. C. Masalah yang terjadi. D. Pembahasan masalah. Yang ketiga adalah penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Oke, sudah waktunya. Itu adalah konsep yang harus diterapkan ketika kita ingin membuat pengelolaan, khususnya pada laporan harian, mingguan, bulanan, atau laporan akhir dari suatu
proses pembangunan gedung. Itu adalah konsep yang harus diterapkan. Semoga dari konsep ini kita semua lebih paham dan lebih jelas tentang pembuatan laporan pada pelaksanaan atau pengolahan atau pengelolaan pembangunan gedung, baik gedung negara maupun gedung swasta. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengejar dalam diri pemirsa semua, bisa tulis komentar atau bisa langsung menulis komentar di bawah ini. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin pada kesempatan yang lain kita akan belajar tentang laporan harian, laporan mingguan, dan laporan bulanan. Tunggu saja pada video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.